Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis bersama saya Diah Anggreni Hasri. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang analisis equilibrium dalam bidang ekonomi. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi dari equilibrium. Nah, equilibrium ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan variabel-variabel terpilih yang saling berhubungan dan disesuaikan satu sama lain dengan cara sedemikian sehingga tidak ada kecenderungan yang melekat atau istilahnya inheren dalam model tersebut untuk bisa berubah. Nah, dalam definisi tersebut di sini kata terpilih, tanda terpilih berarti ada variabel yang tidak dimasukkan dalam model untuk dianalisis. Jadi ada variabel lain selain dari variabel yang kita pilih untuk dalam model. Nah, kemudian kata saling berhubungan. Kata saling berhubungan ini menyatakan bahwa untuk dapat mencapai suatu equilibrium, maka semua variabel dalam model harus secara bersama-sama dalam keadaan tetap. Nah, kemudian sedangkan kata inherent yang ada pada definisi tadi berarti bahwa keadaan tetap variabel dalam model hanya didasarkan pada penyeimbangan kekuatan internal dari model tersebut, sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya itu dianggap tetap. Nah, kemudian pada intinya equilibrium untuk model adalah suatu keadaan yang mempunyai ciri tidak adanya kecenderungan untuk berubah. Oleh karena itu biasanya kita kenal analisis equilibrium itu dengan istilah juga analisis statik. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan tentang model equilibrium pasar parsial, yang istilah lainnya adalah partial equilibrium market model, yaitu suatu model yang akan menentukan harga dalam suatu pasar yang terisolasi. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan melakukan pembentukan model. Nah, pada bagian ini kita hanya membahas untuk satu barang dulu, nanti untuk dua barang kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, hal yang akan dilakukan dalam pembentukan model adalah yang pertama menentukan variabelnya. Nah, dalam hal ini terdapat 3 variabel yang dimasukkan dalam model, yaitu kualitas barang yang diminta, istilah kita akan lambangkan dengan QD, kemudian kualitas barang yang ditawarkan, yang di sini kita kenal dengan istilah QS, gitu, dan yang terakhir adalah harga barang. Nah, tahap kedua dalam pembentukan model adalah menentukan satuan dari variabel. Yang dalam hal ini kita misalkan kuantitas barang kita ukur misalkan dalam pon per minggu atau pon per tahun dan selanjutnya. Harga misalnya kita boleh tentukan dalam satuan dolar, rupiah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membuat asumsi. Nah, asumsi yang kita buat disesuaikan dengan kondisi pasar. Adapun asumsi yang kita gunakan dalam pembentukan model ini adalah sebagai berikut. Untuk membuat model equilibrium atau keseimbangan pasar, asumsi yang kita gunakan adalah keseimbangan ini akan tercapai jika dan hanya jika kelebihan permintaan atau excess demand adalah 0, atau jumlah permintaan, istilah lainnya adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, dalam model matematis kita akan membuatnya dalam bentuk QD sama dengan QS. Nah, QD ini diasumsikan merupakan fungsi linier dari P yang bentuknya menurun. Artinya jika nilai P-nya naik, maka QD-nya turun. Demikian juga dengan sebaliknya. Nah, sedangkan QS-nya ini diasumsikan merupakan fungsi linier dari P, dari variabel P yang menaik. Artinya jika P-nya naik, maka QD juga naik. Nah, dengan syarat tidak ada kuantitas yang akan ditawarkan kecuali harga melebihi tingkat positif tertentu. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Kemudian berikutnya adalah membuat model matematisnya. Nah, asumsi pertama tadi kita buat bahwa QD sama dengan QS. Nah, asumsi keduanya tadi bahwa QD itu merupakan fungsi yang menurun, yaitu kita buat A min BP, di mana A dan B-nya lebih dari 0. Kemudian asumsi ketiganya QS min C plus DP, di mana C, D-nya lebih dari 0. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya di sebelah kanan di layar teman-teman semua. Nah, pada gambar tersebut titik P star Q star itu merupakan titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang kemudian dikenal dengan istilah titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan model dari equilibrium ini? Nah,
Untuk penyelesaiannya kita menggunakan metode eliminasi variabel. Nah, salah satu ini merupakan salah satu cara untuk penyelesaian sistem persamaan dengan menghapus variabel dalam persamaan melalui substitusi. Nah, kita kembali pada model yang tadi, QD sama dengan QS, QD sama dengan A min BP, QS sama dengan min C plus DP. Nah, ini kita misalkan bahwa QD QS adalah persamaan pertama, kemudian QD sama A min BP adalah persamaan kedua, dan QS sama dengan min C plus DP adalah persamaan ketiga. Nah, persamaan 2 dan 3 ini disubstitusikan ke persamaan 1. Nah, kita peroleh A min BP sama min C plus DP. Kita gabungkan yang sejenis, yaitu B plus D sama kali P sama dengan A plus C. Nah, di sini kita peroleh P-nya, solusi dari B star-nya adalah A plus C per B plus D, dimana B plus D ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk nilai P-nya tadi sudah kita ketahui, maka kita substitusikan ke persamaan yang kedua atau ketiga. Kita peroleh nilai Q star-nya sama dengan AD min BC plus B per plus D, dengan AD-nya lebih besar dari BC. Di sini karena AD min BC-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa nilai P maupun Q itu adalah suatu bilangan positif. Nah, dengan demikian diperoleh solusi atau equilibrium pasar atau titik keseimbangannya, yaitu P star, Q star, yaitu A plus C per B plus D, A D min BC per B plus D, seperti pada persamaan 5 yang tertera pada layar teman-teman semua. Nah, ini saya berikan contoh. Diketahui model pasar berikut, yaitu QD sama dengan QS, di mana QD-nya sama dengan 21 min 3P, sedangkan QS-nya sama dengan min 4 plus 8P. Nah, kita diminta untuk menentukan P star dan Q star atau solusi dari model tersebut. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi seperti yang tadi saya jelaskan di depan, kita akan di sini saya misalkan QD QS itu adalah persamaan 6, kemudian QD sama 21 min 3P persamaan 7, dan min 1 plus 8P adalah persamaan 8. Nah, di sini persamaan 7 dan 8-nya disubstitusikan ke persamaan 6, diperoleh 21 min 3P sama dengan min 1 plus 8P. Kita gabungkan dan sejenis 8P plus 3P sama dengan 21 plus 1. Kita jumlahkan, kita kerjakan 11P sama 22, maka diperoleh P-nya adalah P-nya atau P star-nya itu 22 per 11 sama dengan 2. Nilai P sama dengan 2 ini kita masukkan ke salah satu entah persamaan 7 ataupun 8, sama saja. Diperoleh Q-nya itu adalah 15, sehingga nanti solusi dari model tersebut adalah P star, Q star sama dengan 2,15, di mana P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah 15. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan rumus gitu, malas menjabarkan seperti tadi, kita juga bisa menggunakan rumus seperti yang tadi tertera di depan pada beberapa slide sebelumnya. Dari persamaan tadi kita bisa menentukan berapa A-nya, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa A-nya 21, kemudian B-nya adalah 3, C-nya 1, dan D-nya sama dengan 8. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke solusi yang tadi kan rumusnya itu P star, Q star-nya itu A plus C per B plus D, AD min BC plus per B plus D. Kita masukkan dalam rumus tadi, juga ketemu hasilnya adalah 2,15. Jadi hasilnya sama baik dengan menggunakan penjabaran maupun dengan menggunakan rumus. Tetapi ketika menggunakan rumus, teman-teman perlu perhatikan gitu. Tadi bentuk awal dari fungsi permintaannya bagaimana, fungsi penawarannya bagaimana gitu. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, kemudian berikutnya adalah materi untuk equilibrium pasar parsial untuk model yang non-linear. Kalau tadi kita kan bahas model linear, sekarang kita bahas model yang non-linear. Nah, untuk model non-linear kali ini kita akan bahas untuk yang kasus yang kuadrat saja. Nah, penyelesaian equilibrium pasar untuk model non-linear ini dapat dilakukan salah satunya menggunakan rumus ABC, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan metode grafik ataupun faktorisasi. Nah, secara umum kita mengetahui bahwa persamaan kuadrat ini berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, dia bukan merupakan fungsi kuadrat lagi, tapi merupakan fungsi linear. Nah, akar-akar dari persamaan ini adalah X1,2-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, contohnya ini saya berikan, diketahui bahwa model pasar QD sama dengan QS, di mana QD-nya sama dengan 3 min P kuadrat, kemudian QS-nya min 4 plus 6 P kuadrat, seperti yang tertera pada layar teman-teman semua.
Nah, pada kasus ini kita juga diminta untuk menentukan titik equilibrium dari model tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya seperti contoh yang sebelumnya, bahwa QD sama dengan 3 min P kuadrat, QS sama dengan 4 plus 6 P kuadrat, kita substitusikan ke persamaan yang awal, yaitu QD sama dengan QS. Nah, di sini kita peroleh 3 min P kuadrat sama dengan min 4 plus 6 P kuadrat. Nah, kita kelompokkan yang sejenis, jadinya 7 P kuadrat sama dengan 7. Masing-masing dikalikan dengan 1/7, diperoleh P kuadrat sama dengan 1. Sehingga solusi P-nya itu kita memperoleh 2, yaitu positif 1 dan negatif 1. Nah, karena ini sifatnya tadi sudah kita tahu bersama bahwa P dan Q itu nilainya positif, yang kita ambil yang nilainya positif, yaitu P sama dengan 1. P sama dengan 1 kita substitusikan ke salah satu persamaan yang tadi di QD, entah 3 min P kuadrat ataupun QS sama dengan min 4 plus 6 P kuadrat, diperoleh Q-nya sama dengan 2. Nah, kemudian contoh berikutnya lagi adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut, yaitu QD sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Pertanyaannya adalah berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Maka penyelesaiannya seperti tadi, QD sama dengan QS, kemudian QD-nya kita masukkan 19 min P kuadrat, QS-nya kita masukkan min 8 plus 2 P kuadrat. Kita kelompokkan yang sejenis, berarti kita peroleh min 3 P kuadrat sama negatif 27 masing-masing. Ruas kita kalikan dengan negatif 1/3, sehingga diperoleh P kuadrat sama dengan 27/3 sama dengan 9, sehingga nanti P-nya ketemu adalah 3 atau negatif 3. Kita ngambil yang positif, yaitu P sama dengan 3. Nah, P sama dengan 3 tadi kita substitusikan ke salah satu persamaannya, kita peroleh Q-nya sama dengan 10. Demikian presentasi untuk materi kita tentang analisis equilibrium dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.